Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metabolisme pada protein pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar atau IBD. Saya, Hanum Rahma Umami, sebagai moderator siap memandu jalannya presentasi. Pada kesempatan diskusi kali ini, kita memiliki beberapa topik pembahasan. Yang pertama, apa itu protein, lalu apa saja jenis-jenisnya, dan apa fungsi protein bagi tubuh kita. Lalu, untuk metabolisme protein itu sendiri, kita akan menjelaskan pengertiannya, faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme protein, lalu bagaimana sih proses pada metabolisme protein, dan pembahasan terakhir mengenai fungsi metabolisme protein yang akan ditutup dengan kesimpulan. Pengertian protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Jenis-jenis protein. Yang pertama ada protein struktural. Fungsi protein ini yaitu mempertahankan struktur dan membangun konstruksi tubuh dari tingkat sel. Yang kedua ada protein enzim. Protein enzim ini berfungsi sebagai pembentuk enzim, yaitu zat yang mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Yang ketiga ada protein pengikat. Protein ini berfungsi untuk menyimpan asam amino dan ion logam yang dibutuhkan dalam tubuh. Selanjutnya yang keempat ada protein hormon. Ini bertugas mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Hormon ini adalah sekresi yang berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh melalui darah. Selanjutnya yang kelima ada protein penggerak. Fungsi protein penggerak untuk pergerakan otot dalam tubuh, seperti mengatur kekuatan dan kecepatan jantung dan otot saat berkontraksi. Yang keenam ada protein antibodi, atau sering juga disebut sebagai protein defensif. Fungsinya yaitu mengikat partikel asing tertentu seperti virus dan bakteri untuk membantu melindungi tubuh. Yang terakhir ada protein transport. Fungsi protein ini yaitu mengikat dan membawa atom dan molekul kecil di dalam sel ke seluruh tubuh. Fungsi protein. Fungsi protein diantaranya yang pertama sebagai pengangkut. Hemoglobin merupakan contoh protein yang berfungsi sebagai pengangkut. Oksigen dan karbon dioksida dalam darah diangkut dalam bentuk oksihemoglobin atau berwarna merah cerah dan karboksihemoglobin atau berwarna merah gelap. Begitu pula lipoprotein plasma yang bertanggung jawab mengangkut lipida dalam darah. Yang kedua sebagai pertahanan tubuh. Contoh molekul imunoglobulin atau antibodi yang bertugas melindungi tubuh dari serangan mikroba. Fibrinogen, trombin sebagai pertahanan agar darah tidak banyak terbuang dari tubuh saat mengalami luka. Yang tiga sebagai reseptor. Berbagai pesan biologis serta protein yang terdapat di permukaan sel maupun menerima pesan dari protein lain seperti hormon. Contoh rhodopsin adalah protein khusus sebagai fotoreseptor pada sel retina mata. Untuk fungsi protein yang keempat, ada pembangunan atau struktural. Kolagen dan elastin yang membentuk jaringan ikat dibangun oleh protein yang berinteraksi dengan mineral. Untuk fungsi yang kelima sebagai pelindung, contoh protein yang terdapat di saliva dan lendir-lendir tubuh yang terdapat dalam saluran cerna, saluran pernafasan, saluran urin, dan endometrium rahim. Untuk fungsi yang keenam atau terakhir sebagai biokatalis. Enzim ialah katalis biologi utama dalam sebuah sistem kehidupan, bahkan hingga yang terkecil seperti virus. Enzim berperan juga menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme asam amino pada protein. Faktor-faktor metabolisme protein. 1. Sumber protein. 2. Ukuran partikel. 3. Suhu dan pH. 4. Kelenjar pencernaan. 5. Jumlah makanan yang dikonsumsi. 6. Ukuran dan umur organisme hidup. 7. Perlakuan terhadap bahan makanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses metabolisme protein. Yang pertama, makanan yang kita makan akan masuk ke dalam mulut lalu mengalami proses pencernaan secara kimiawi dengan enzim dan mekanik dengan dikunyah. Lalu setelah itu akan masuk ke lambung
yang mengandung asam klorida dan enzim pepsin. Di dalam lambung ini, makanan pH-nya diubah menjadi 1,5 sampai 3,5. Setelah penurunan pH, enzim pepsin akan memecah molekul protein yang besar menjadi rantai polipeptida atau asam amino pembentuknya. Dari lambung, protein atau makanan ini akan masuk ke dalam usus kecil yang memiliki hormon pencernaan sekretin. Sekretin dan CCK mendorong pankreas mengsekresikan natrium bikarbonat untuk menetralkan sifat asam makanan dari lambung. Karena sifat asam ini dapat merusak usus halus loh. Lalu, proses pencernaan protein dalam usus halus atau usus kecil disebut dengan proteolisis. Proteolisis dimulai saat makanan masuk ke usus kecil dan menyentuh enterokinase yang menempel di dinding usus. Kerja enterokinase ini seperti alarm yang membangunkan para enzim. Enterokinase membangunkan enzim tripsin yang tertidur dan mengaktifkannya. Lalu enzim tripsin ini ikut membangunkan temannya lain yaitu enzim kemotripsin. Setelah enzim aktif, pemecahan protein kembali berlangsung oleh enzim kemotripsin, tripsin, erepsin, dan peptidase yang bertugas memecah molekul kompleks protein menjadi asam amino. Setelah proses metabolisme selesai, asam amino akan dikirim ke hati melalui aliran darah untuk digunakan dalam metabolisme karbohidrat. Metabolisme memiliki 4 fungsi spesifik yaitu 1. Untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. 2. Untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. 3. Untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit pembangunan bagi makromolekul nutrien menjadi prekursor unit pembangun makromolekul sel. 4. Untuk menggabungkan unit-unit pembangunan ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lain. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya ingin memberikan kesimpulan mengenai apa yang sudah kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada pengertian protein yang merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino. Lalu, ada jenis-jenis protein, yaitu protein struktural, enzim, pengikat, hormon, penggerak, antibodi, dan juga transport. Ada juga fungsi-fungsi protein, yaitu sebagai pengangkut, pertahanan tubuh, reseptor, pelindung, dan biokatalis. Pada metabolisme protein, kita juga sudah menjelaskan mengenai pengertiannya, yaitu proses kimia dan fisik yang mencangkup pada perubahan atau yang disebut anabolisme, protein menjadi asam amino dan penguraian yang disebut katabolisme, asam amino pada protein. Faktor-faktor metabolisme pada protein, contohnya seperti sumber, ukuran, jumlah makanan, pH, dan lain-lain. Kita juga sudah menjelaskan mengenai bagaimana sih proses pada metabolisme protein, lalu apa saja fungsinya, yaitu untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul, mengubah molekul nutrien, dan menggabungkan unit-unit pembangun. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi, kami akan perbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.